Hai. Gak gimmick ini mah nih. Baru dipencet soalnya cuma berdua. Baru berdua. Sekarang mah pure Berdua. Karena memang harusnya kan berempat ya. Katanya kalau Plastel lagi ngecek klub MU. Nah, lagi deket sama ini. Siapa? Apa ini yang di Enggak, ini jangan kesini. MU nih, jangan. MU. Harus MU. Bukan Liverpool aja salah. Bahaya, orang mau bahaya. Kalau Cepi memang lagi balap drag. Iya, benar. Lagi Kita doakan semoga juara. amin. Lagi disentuh. Hah? Lagi disentuh. Iya. Lagi disentuh. Lagi disentuh. Nah, Ini jadi lagi ini jalan terngabret. jalan racing. Aduh. Oke, kembali lagi di Tanpa Naskah. Sekarang masalah berdua. Dua. Gantian kemarin Bang Ray sama siapa? Sama Cepi. enggak, kemarin mah sama Pras. Sama Bang Pras. Dan tentunya masih di segmentasi yang sama. Betul. Kita akan bahas segmentasi versus dunia. Nah. Dan sekarang sejujurnya Pak Bang, Iya. aku belum nyiapin bahan untuk ngobrol. Anjir, Nah, kenapa anjir belum nyiapin bahan? Biar pure tanpa naskah Bang. Oh anjir, mengeri. Tahu deh. Aku ada bahan tapi bahan bala-bala. Wah, cocok tadi Pak Bang buat malam. Atau kayak jadi podcast sambil masak. Jangan. Jangan. Tapi Oke. nggak menutup kemungkinan Pak Bang ntar kesadaran. Iya dong. Nanti kita akan ada podcast sambil masak, Ya. sambil mancing, Iya. sambil nyuci, ada. Sambil dicukur. Anjir, ngeri anjir semua. Atau kia tuh kayak ayo, miring, ayo. Tapi itu masukan dari ini ya. Dari siapa? Masih Bang Yas. Bang Yes. Yas budaya personalitas. Apa cina? Tuh ketemu waktu itu di kesempatan, ada suatu kesempatan lah. Workshop gitu kan. Boleh ngasih ini nggak apa usulan? Oh Bang, coba deh podcast sambil cukuran kan. Di situ ada loading dulu nih paman. Bisa sih. Kan kalau misalkan podcast di tempat cukur ntar yang captionnya gimana coba? Nggak apa-apa. Ya coba aja. Cuman PR-nya kan biasanya cukur nanti tidak waktunya nggak sampai sejam anjis. Nah itu dia. Kebayang kalau di bleaching dulu. Enggak anjis, cuma diwarnain anjis. Enggak, kalau misalnya disewa Bang 2 jam lah dipakai misalnya gitu ya, disewa gitu. Tapi ada yang pura-pura nyukur, yang pura-pura motong padahal nggak motong. Tak kata penonton aja itu si abangnya nyukur apa katanya nggak kena rambut demi durasi. Apa? Nggak apa-apa sih, bagus sih, boleh Bang Yes, nanti kita cobain lah. Yang kita belum cobain sih sampai saat ini podcast sambil berak. Nah itu. Karena kebetulan kita belum menemukan WC yang bisa berdua. Bener kan? Nah, ini ya Multiplayer, bener. Karena kalau misalnya pun ibaratnya bisa sampai berak di WC duduk, nyatu sama yang lain gak enak. Nah itu. Terus kalaupun kejadian bertiga, pasti yang megang kamera hidung mulu gitu. Ya. Kok kan ngerokok keluar mulu. Kayak gitu. Kayak masker ini COVID. Bisa. Oke. Kemarin juga ada ini, ada inputan nggak katanya. Itu masnya kok nggak pernah take katanya gitu. Wal. Saya. Oh, oke. Iya kok kalian yang sampai saat ini atau mungkin kemarin protes yang nggak pernah take, maaf ya. Mang bangsat sih deh. Enggak. So sibuk bangsat kan. Maaf ya. Kita punya ada kesibukan masing-masing teman-teman. Jadi gitu. Jadi katanya gimana usaha minyak? Oh, jalan. Jalan nih sekarang nih. Bagus. Di minyak bumi tapi paman. Oh iya. Nah, asalnya kan minyak tanah nih. Nah, itu minyak bumi. Tapi kan minyak tanah minyak bumi juga. Ah iya, cuman ini di Freeport bayar teman. Oh iya. Buat ini sponsorin event Apa? best. Ayo dong. Bersih dong, ayo dong. Biar kelihatan beneran aja. Kayak Apa? yang di Big Fest waktu itu. Oh, itu sponsori sama itu kan. Oh iya. Oh, tapi bukan, maaf, tapi sorry, saya ragu. Freeport bukannya emas ya? Kok jadi minyak kan? Ada. Oh iya, benar, bagus, benar. Siapa tahu nambah komoditi. Iya, benar. Emang Pertamina nggak boleh ntar bikin usaha jual lotek? Ih, boleh. Boleh aja. Boleh. Kita bikin roti Bali. Oh. Enggak. Ya. Pikir gitu terus aja. Balik ente gitu. Slogannya.
Biar makin subur. Yo, Betul. ih takut banget loh. Ih, takut banget. Oh, dia edit. Gila, openingnya takut ya. Kayak gitu sih. Jadi emang pada punya kesibukan. Betul. Kebetulan saya yang so sibuk. Jadi mohon maaf ya. Iya. Enggak, Bapak tuh sebenarnya sibuk banget Pak. Saya juga tahu, cuman produktif Bapak lebih bagus daripada saya. Tuh sampai rumah main HP. Nggak bentar-bentar boleh laptop tugas kampus. Tai. Itu tuh tugas kampus kan wajar teman. Iya, saya tuh sebenarnya berpikirnya ketika kita kuliah teh kan, apalagi kelas karyawan tidak banyak tugas ya. Ah iya, bener. Betul banget, ini bohong aja. Ternyata itu mitos, Bang. Mitos aja. Ya, Jadi buat kalian yang ternyata milih kuliah sambil kerja, survive lah. ya asli. Saya juga sebenarnya mau mundur ya, udah tanggung dan mau beres ya. Nah, tanggung juga. Maksudnya mau beres 1 semester gitu, masa mau berhenti gitu. Sayang, Bang. Itu padahal udah bayar. Kok pusing. Dan tidak murah, Bang. Iya lagi. Itu dia. Aduh. Kursus juga sama sih. Enggak beda jauh ya. Tapi kan kursusnya waktunya nggak sampai panjang banget gitu. Oh iya sih. Beda sih. Dan lebih fleksibel juga mungkin. Paling kayak itu ya, untuk kalian yang kuliah sambil kerja semangat. Asli. Kalau saya jurusannya bukan jurusan yang tentang menghitung, tapi tetap aja anjir. Ada matematikanya. Kayaknya sih ada, tapi nggak terlalu pure. Karena aku adalah anak teknik yang lari dari teknik kayaknya. Wah, beda ininya lah. Iya, ternyata sama pusingnya. Tidak menjamin berarti Paman ya kalau dari segi Nggak jamin saya, nggak jamin. Kayak gitu Pak. Anyway, tentunya di episode kali ini kita akan bahas soal ekspektasi versus dunia. Kemarin untuk sama Pras bahas apa? Nah, kalau sama Pas tuh, jadi kita tuh mempertimbangkan ketika ada ekspektasi orang lain yang datang ke diri kita. Jadi jangan dibiarkan ekspektasi orang lain itu malah jadi bumerang buat dianya sendiri. Gitu. Jadi intinya jangan berlebih, jangan menaruh ekspektasi terlalu tinggi terhadap seseorang pada diri kita. Betul. Kayak gitu kurang lebih. Pembahasan yang biasa. Nggak, bagus. Tapi emang bagus. Iya loh. Bagus. Hah? Emang iya loh. Itu kita ngomongin poin apa? Intinya tuh di menit 1 sampai 15, kesananya kita Nggak gitu. Keselesaiannya kita ngomongin pundit. Nggak ada yang bohong. Karena memang sebenarnya gini sih. Ini juga aku dapat input juga, ternyata memang karena gimana ya, karena di negara kita itu atau di media sosial kita itu didesainnya tentang sesuatu yang viral. Oh iya, benar. Jadi terkadang kita banyak terlelap atau termanjakan oleh sesuatu yang memang tidak ada manfaatnya. Faedah. Betul. Soalnya aku juga udah kayak sekarang ternyata kerasa, jadi kayak ngaruh ke pola pikir juga, Anis. Iya sih. Jadi lebih ke banyak ini ya, Paman ya. Banyak apa? Pikiran-pikiran. Iya. Kemarin cuma sempat dikasih tahu bahwa adalah orang di kantor ngomong, coba kalau misalnya dengerin, ya dia juga rada care lah untuk podcast kamu, coba ngambilnya jadi jangan hanya mendengarkan untuk podcast yang yang sesuatu yang lucu aja. Ada edukatifnya juga. Suruhnya kayak gitu. Coba ke podcast A bedaan C katanya. Kalau untuk masalah bercanda mah gue tau lah, lu sama anak-anak mah dapet lah katanya gitu. Cuman ilmu apa yang bisa lu kasih katanya gitu. Karena memang betul, karena memang mungkin akan dianggap remeh karena sesuatu itu tidak mengikuti pasar lah. Iya, benar. Tapi satu sisi kalau kamu ngikutin pasar juga dengan kamu yang tidak full in di situ, sayang juga katanya. Karena memang kalau dilihat dari pembahasannya kalian teh menarik juga, cuman kadang katanya terlalu asik sama bercanda, jadi yang disampaikannya kurang gitu. Oh, porsi bercandanya harus lebih dibenerin sedikit lah. Jadi disamain lah kalau buat dia mah gitu. Disamain. Jadi emang orang ini ngelihatnya ya mungkin buat aku cukup baik lah. Jadi dia ngelihatnya bahwa dari pembahasan kalian kayaknya bercanda dan ketika memberikan ilmu dan bercandanya, apalagi di compare dengan sesuai gitu, itu sangat baik jadinya ke depannya gitu. Nah, coba identiti si podcastnya ke situ katanya gitu. Coba diarahkan ke arah sana, Pak. Coba enggak ya, namanya kita kan siapa? Emang kita penyiar radio. Biasanya ada. Makasih inputannya, makasih. Tapi emang kita penyiar radio. Tiba-tiba ntar si Pras ditarik sama Ardan, kita nggak tahu. Udah sempet, Paman. Dia di invite di Narsum nggak mau datang. Nah, takut katanya. takut apa? Takut aja kesananya.
dulu kan aku sama Pras ini sering kesana tuh ke Ardan 159. Iya. Pas lagi nyimak kesana kan ada jam 10 malam tuh kalau tiap Oh, tahu. Lo malas balik ya? ya Iya. dua doang loh. Oh, iya. Awalnya mah ada 20 orang. Terus pas sampai cerita kedua, pada kemana gitu kan? Pada balik. Pada balik. Oh, iya sih. Dan announcernya juga lagi tidur juga. Oh iya. Jadi dia kan emang tapping teman sistemnya. Oh. Dari satu hari itu ada 3 episode, 3 cerita. Oh, langsungnya tidur. Tidur. Ya nggak salah sih sebenarnya. Cuma maksudnya ketika kamu masuk ke rumah orang, tiba-tiba orang yang tinggal tidur kan bingung juga ya. Iya. Lebih kebingung sih maksudnya. Kira ngapain anjir gitu. Apa kita ubah jadi podcast siaran porno? Tiba-tiba jadi NRO kan fair juga ya. Katanya kodenya yang tadi 2 horor kodenya porno. Yang tadinya takut jadi ngacang kan bingung juga ya. Biasanya streamernya banyak tuh. Streamernya banyak biasanya. Oh, betul. Gitu. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas tentang ekspektasi lebih ke ini sih Paman. Kayaknya masih ekspektasi diri dengan orang lain atau gimana? nah ekspektasi diri di lingkungan kerja tapi Paman. Oh, di lingkungan kerja dulu nih. Nah, gimana kalau kayak gitu Paman? Bebas sih aku mah. Aman ya? Kau kategorinya di mana? Anjir. Coba like dan komen di sini, jangan lupa subscribe. Nah, Untuk kalian yang mau nyumbang, nyumbang apa nih? awal Gitu sih. Berarti mau di dunia kerja aja. Boleh. Ini. Boleh. Nah, kenapa kita akan bahas episode tentang ekspektasi di dunia kerja? Karena kebetulan ada pertanyaan yang belum sempat tersampaikan juga nih ke Paman. Nah, yang dulu lah. For information nih, jadi beliau ini dulu ada podcast juga. Kata siapa ih? Iya, betul. So tahu bapak ih. Masalahnya saya masih nonton loh. Jangan diriwan udah. Tapi jangan biar aja biar naik. Nah, gitu kan. Kita kan tanya maksudnya kemana nggak ada bubar. Gitu, karena dulu tuh punya titipan pertanyaan lah. Pertanyaannya apa? Mungkin lebih kurangnya kayak gini Paman. Pas kita masuk kerja nih, udah adaptasi nih sama lingkungannya. Tapi selalu aja ada beberapa orang yang kayak nusuk dari belakang gitu loh. Anjir. Tapi orang yang nusuk itu bersama atasan nih. Takutnya kalau diladenin ya malah jadi amit-amit lah ya. Jadi gitu. Nah, cara untuk menyikapinya tuh kayak gimana sih Pak idealnya? Ya pertama gini, kalau dia tukang nusuk dari belakang berarti dia gay. Oh iya. Bener kan? Iya. Kamu nggak tahu aja ada yang lebih nikmat. Nah, ada supporter tertentu. Wey, bahaya banget. Waduh, plotting. Jangan. Benar. Tapi hangat loh. Nggak, maksudnya obrolannya hangat. Hangat. Gitu. Jadi kesini. Yang lain itu pertanyaan boleh. Nanti lah itu akan kita jawab nanti ya. Oke. Kita akan jawab berarti ekspektasi Di tempat kerja. Berarti gimana caranya kita menyikapi seseorang yang ya kayak seperti itu tadi Paman. boleh. Mungkin Kita harus berekspektasi seperti apa nih? Apakah kita ini berekspektasinya kayak wah ntar misalkan beliau mau berubah atau gimana? Ya. Tapi bingung tuh pas ngambil tindakannya Paman. Gitu. Ya mungkin kalau misalnya sebelum kita ke situ, kita akan bedah dulu dari awal ya. Oke. Paman Ray itu kerja dari kapan? Masuk kerja? Udah 2 bulan lalu. Sebelum kerja di sini, yang tempat sekarang dulu sempat kerja juga nggak? Awal kerja? Pertama kali kerja banget. Setelah lulus SMA Paman. Di SPBU Ciberem ada. Aduh, jangan sebut harusnya. Kalau mau sponsor SPBU Ciberem, berapa lama di SPBU Ciberem? Itu ada 3 bulan Paman. Percobaan doang. 3 probation bulan. dong. Karena kebetulan gini Paman. Karena kan setiap closing tuh pasti ada ini ya. Selek. Aku tuh rumusnya suka lupa nih Paman. Kan ada rumusnya tuh, ada rumusnya kan. Suka lupa terus. Gak dicatat. Enggak, justru bandalnya anak ini. Dulu tuh jadi pas pada saat itu ya kerja lah. Cuman nanti pulangnya tuh malah kumpul lagi sama anak-anak lain. Gaming lagi atau kayak gimana. Itu kok emang hitungannya per kapan? Per sebulan sekali atau per hari? Pas di FPB, pas di itu. Ya. Bulanan. Oh, kereknya bulanan. Itu. Abang itu pegang bagian apa? Kok bisa bagian kerek? Operator curah. Soalnya kan udah beres nih. Misalkan habis nih shiftnya, kita masuk lagi ke office terus itu pemasukan hariannya. Nah, itu ada rumusnya juga Paman. Ternyata gitu. Nah, si rumusnya itu suka lupa nih. Oh, berarti bukan diberikan kepada satu orang ya? Enggak.
Jadi berarti tiap orang yang megang itu gantian kayak gitu? Gantian kayak gitu. Deng, anjis, capek juga. Kurang lebih gambarnya kayak gitu. Nah, jadi ya mungkin dikarenakan apa ya? Aku mungkin kurang berkompeten lah Iya. di hal tersebut. Iya. Maka dari itu daripada saya dikeluarin, mending saya ngundurin diri. Kok gitu? Kok gitu? Wah, itu pressnya banget Pak. Iya sih. Cuma kan maksudnya memang kalau misalnya perihal kayak gitu, jam terbang lumayan. Pertama harus diiniin, kedua namanya promotion mah udah masa percobaan nggak langsung cepet lah. Ya, Cuma memang kadang presidennya kalau aku lihat salahnya dari atasan juga sih. jadi ya mungkin juga ada kemungkinan mungkin dari segi mentalnya belum terbentuk lah. Dan kebetulan juga fokusnya itu bukan ke kerjaannya Paman, tapi malah lagi ngembangin, adalah dulu ngembangin band lah. Jadi di situ kayak gitu Paman. Berarti kalau karena dulu masih ngeband juga, kalau pas lagi ada yang isi, tiba-tiba ditanya gitu ya, isi berapa? Gitu ya, gitu ya. Dari Noyang, gitu. Oke. Nah, udah beres. Makasih. Jadi mau ngerawat tuh si Aita rock and roll. Gak pakai skinny brobek gitu ya. Ngeri. Rambut mulet kadia gini. Alhamdulillah gak pernah ngalamin. Oh enggak pernah? Iya. Gak pernah rambut mulet? Enggak. Cis enak aja sih. Dulu, iya. Tapi kalau teman-teman lain iya Pak, Mbak. Bahkan ada yang segini panjangnya. Iya. Gitu. Cuman Kalau enggak kalau rambut emo enggak juga. enggak. Ya, cukup di sini aja Ibu. Iya. Gitu. Asalai dying. Asalai dying. Lagunya aja. Kurang pernah nyobain book emo gitu tipe rambutnya titis cocok aja. Lah, kenapa Bang? Ngeringkel Pak. Oh iya. Kata anak-anak pakai Superman aja. Orang kaji panjang orang ngeringkel gitu. Saya rek mangkat terbang tuh. Jadi saya tidak bisa emo gitu. Saya udah cobain digituin malah kayak orang reggae. Di rambutnya rada ikal kan sama ikal. Udah kayak gitu pernah sekali-kali dilurus-lurusin gitu malah kayak dikakangan Ben. Oh iya. Beli sendiri Pak. Nah, sih. Beli sendiri, cuman memang enak pasti. Gitunya enak gitu. Itu. Cuma kok geli ya? Kalau kayak gitu. Pakai helm ribet lu Bang. Hah? Kalau udah pakai helm. Oh gitu. Tampar aja. Yang lebar pasti rambutnya, bukan helmnya. Sampai mama dipakai. Terus berarti dulu tuh chaos lah Paman lah. Jadi konsen ke kerjaannya cuma 40%, sedangkan ngembangin bandnya 60%. Dan ada alasan juga Paman. kenapa? Pemasukan dari situ agak lumayan gede juga Di band? Cuman nggak sebesar inilah, Nggak sebesar gaji apa? pokok yang di waktu itu. Oh iyalah. Ya walaupun ya pada akhirnya ya kita bubar, ada jalannya masing-masing gitu masing-masing, dan sampai sekarang ya kita nggak pernah, jarang buat ngobrol lagi, jarang buat ke studio juga. Paling sama temanku tuh si Ijal. Iya. Nah itu berdua aja wes sama. Oh iya. Kalau iya berdua di rumah gitu bikin lagu dan nggak jadi. Padahal jadi jingle aja, jadi jingle YouTube orang aja. Musiknya gitu. Jika jingle Borma itu bikin kayak gitu yang mudah diingat. Kalau sekarang mungkin bisa pakai Suno kok. Hah? Pakai Suno itu apa? aplikasi bikin lagu. Oh iya. Jadi kita cuma masukin lirik doang, misalkan chorus, rap dan segala macam. Yes. Kita sematkan lah di situ deskripsinya. Kan jadi sendiri ke generate. Oh iya. Tinggal pilih genre nih, pop, jazz atau apa. Ya, cuman sayangnya kayak gitu tadi. Sejujurnya ini pandangan pribadi kalau out of context lah. Dengan adanya sistem kayak gitu kan masuknya AI ya. Kecerdasan buatan. Bagus sih. Cuman tidak bagus. Jadi bagus dan tidak bagus. Mungkin bagus dapat membantu satu sisi. Tapi satu sisi jadinya kita seolah-olah mematikan kreativitas gak sih? Jadi kita tuh otaknya nggak. Yes, gitu. Instan lah. Orang sekarang gini, kalau misalnya orang jadi yes bisa papap cuap anjir aja yang gitu kan, bisa tiba-tiba bisa jadi papap cuap, bisa jadi dangdut ya, macam-macam. Ada ini Google Gemini. Iya, sekarang mah orang kalau misalnya kayak gitu ibaratkan bikinnya langsung jadi Suno, langsung jadi jazz, ya jazz doang gitu ya, tidak kurang indah gitu. Estetik lah pokoknya. Iya gitu. Belum tahu aja lagu Rhoma Irama bisa nyanyi lagu apa sih? Smooth like butter. Ini bayangin bro, lagunya BTS Anis. Anjir Rhoma respect. Asli. Tapi siapa tahu juga kepikiran kan Bapak. Apanya? Jadi ingin relevan sama zaman sekarang beliau. Iya sih. Lagunya kayak gitu. Tapi pernah nggak sih di aplikasi tersebut tiba-tiba kita ngasih lirik lagu terus si genrenya
apa corporate contoh genrenya lagu Burma. Kalau nggak genrenya lagu apa Jogja gitu. Kan hanya di Jogja, hanya di podcast aja. Itu bagus tuh, boleh lah sekali-kali. Jadi orang tuh kalau denger lagu kita kita belanja gitu. Nah, bawaannya pengen belanja langsung. Itu buat tanggal 1 dong. Oh iya, ntar kita masukin ke satu ke apa? Bulan depan lah dua-dua nonton YouTube. Nah, Tapi nggak dapat apa-apa aja. oh iya, cuma sih bang. Tapi kalau rame nggak apa-apa lah. Boleh. Bisa. Oke. Terus udah itu kemana lagi? Udah ada di situ. Setelah SPBU ini langsung gue hotel Endah Parayangan sebelum batas kota tuh. Itu di hotel situ sebagai housekeeping. 2 bulan sebagai housekeeping. Bulan ketiganya langsung merambah ke pool attendant yang ngurusin kolam. Oh, pool attendant. Kayak gitu. Ngekeliling dong berarti. Oh iya, kayak gitu. Jadi ya cleaning aja lah. Pernah waktu cleaning itu lihat yang seksi-seksi nggak? Oh banyak banget. Hah? Oh banyak nih. Oh iya. Serius? Ada bule nggak? Ada. Oh iya. Serius? Bule. Nah dulu tuh namanya, pokoknya Mbak itulah. Mbak itu tuh langganan dan punya member di pool juga. Terus? Jadi dia dari seminggu tuh pasti renang di situ. Oh iya. Karena member kan. Badan bagus. Kalau Kok cantik? gitar mah kayak Spanyol. Oh iya. Iya asli. Berarti waktu ngebersihin kan tangan ngaco. Oh iya. Nggak kalah sama stick ini bukan. Oh, aduh, beresin kagak beres, ngeceng jalan gak enak. Nah, gitu kan. Ya sih bener. Kalau bisa cover nih. Bentar ya, ini aman lanjut lu sih. Oh, ini nonton dulu ya, nonton dulu. Ngeri. Dulu ya. Tapi sekarang kayak lebar ya, entah banyak orang tutupnya. Kenapa sih? Itu tuh manajemennya ganti ya. Oh iya. Nah, mau jadi ini nih Oyo. Oh iya. Nanti Oyo yang di dekat jembatan itu nih, Bo. Hah? Pindah tuh ke situ. Oh iya. Iya sih. Yang di bawah jembatan Cimindi itu? Pindah ke situ. Dan ada juga sedikit trouble soal ini apa namanya itu pajak. Oh. Pajak lumayan lah. Dan itu tuh di cut off-nya tuh harusnya kan ada announcement dulu nih. Itu tuh kayak ngedadak aja paman. Jadi masih ingat seminggu sebelum nggak di situ, tiba-tiba ada ya sebut saja lah itu supervisornya lah pamannya. Supervisornya bilang gini, cuy kan suka ngumpul gitu ya pamannya. Coba dari sekarang. Ini nih apa? Gofar Hilman ya? Oh iya cuy. Jadi cuy. Oh iya. Terus gitu. Terus kata beliau tuh gini, coba deh sambil nyari-nyari kerjaan lain. Ini mah ya amit-amit lah takutnya kan kita nggak tahu nih. Emang sih dia nggak nyebutin timing kapan bakal ini. Cuman dia tiba-tiba lah ngomong kayak gitu. Jadi anak-anak juga kan itu ben sih Bang Jatuh gini ya. Ngomong kayak gini kenapa ya? Bener. Ternyata itu musibah paman, aduh. Ya itu sih karena padahal itu salah satu hotel yang terhitungnya lumayan ya dia. Bintang 3 sih. Bintang 3 sih. Nanti. Ada background musik. Spotify. Ya sih memang padahal itu hitungannya hotel rame lagi, apalagi dulu saudaraku suka ikut ya itu salah satu member pool di situ kan lumayan kan kalau menang katanya. Katanya kalau emang mau dibuka lagi alhamdulillah lumayan lah hitungannya lah. Terjangkau aja. Terjangkau. Dengan ya keadaan kolam juga yang bersih pastinya. Iya lah. Ya, gitu. Katanya terakhir katanya ntar pas kalian dibuka ada hiu dalam Megalodon. Sama T-Rex. Kejauhan anjir. Kok hiu juga nggak masuk di kaum kaporit anjir. Mati lah. Nah kita masukin ikan tomang. Kalau udah jinak mah aman ya. Nggak juga siapa teman kan ada yang jinak anjir. Itu sih teman-teman. Jadi dulu tuh sewaktu masih kerja di sana lingkungannya enak banget. Terus teman-temannya hamba-hamba semua. Iya. Tapi ketika ya tragedi itu terjadi, wah kaget. Ada juga yang lagi istrinya lagi isi banget lah istilahnya. Tiba-tiba di cut off kayak gitu. Dan yang paling ngerinya apa man? Si gajinya tuh digantung ke bulan depannya lagi. Karena mau nutupin si pajaknya itu dulu. Iya. Wah itu dia krisis paling gila lah. Iya sih. Bilang kayak gitu sih Bawan. Nah setelah dari sana pindahlah ke daerah Garuda, ada di Dimex Berjangka. Apaan? Pialang saham. Anjir mana? Ada pernah kripto juga? Iya. Nice. Jadi dulu tuh nyariin investor. Influencer anjir, so mana nanya ke masalah saham. Tanyain.
Emas sama sempak lebih mahal mana? Tembak. Iyalah, komoditi kebutuhan. Iya, itu Robek baik-baik pasti terus. dipakai lagi ya. Emas dipakai di jadiin dipakai kayak gitu ngesang lembab. Ya, sayang. Sempak mah cari yang comfy. Gitu, bener. Tuh. Apalagi yang denim, Bang. Wah, nggak enak dong. Nggak enak dong. Celana aja kita pakai nyepet ya. Apa gitu. Iya. Kayak gitu. Oke, terus pegang saham berapa lama? Pilang saham itu ada 6 bulan tuh, Mas. 6 bulan di sana sebagai bisnis konsultannya. Anjay, ngeri. Jadi aku tuh nyari investor lah ibaratin. Baik itu lewat. Loh, kok jadi jadi investor? Iya, karena bisnis konsultan kan yang menangani investor, Mas. Oh, lah tuh jatuhnya kayak marketing dong. Mirip-mirip gitu lah. Cuman kita jatuhnya multitasking nih, Paman. Jadi misalkan nih dapat investor, kira-kira mau berapa nih deponya? Ya kan sekian. Oke. Oh, ini awal mula Zeus ini berapa kali deponya? Beda. Oh, oke, sorry. Oh, sorry. Terus. Beda. Misalkan kan di situ ada minimumnya nih, Paman. 25 juta minimal. Mau invest sekian misalkan. Ntar kita nih yang mainin tradingnya. Ibaratin jokinya lah. Oh iya. Jokinya kayak gitu. Nanti ya dapat keuntungannya sekian persen lah dari hasil si trading itu. Nah, aku tuh bingung kalau untuk trading kayak gitu tuh sistemnya kayak gimana sih? Maksudnya untuk si cara ininya? Apanya, Paman? Karena kan kalau dapet tuh katanya dia bukan kayak apa? Bukan kayak ini kan, bukan kayak apa ya? Kalau bisa dibilang kan mungkin mantau, terus kan harusnya sistemnya jual beli kan? Jual beli, buy sell. Gitu kan? Berarti dia lebih bergeraknya waktu itu ke apa nih? Kripto nih, Paman. Oh, kripto. Kripto dulu. Kripto terus ya alhamdulillah dari 1 bulan kadang ada 1 investor. Paling kecil 1. Sama salah satunya Timothy Ronald. Nah, bukan. Mungkin beliau dulu masih ini Masih apa? sama Elon Musk. Oh, Elon Musk. Elon Musk teh orang Jawa Tengah sebenarnya mah. Nah, itu. Terus Kalau Mas Elon. Oh, Mas Elon biasa aja kan keluar negeri tanya di Amerika. Nah, sama lah nih cina. Maunya Mas Elon nih. Elon Musk nih gitu. Elon Musk. Iya. Gitu. Oh. Enggak. Dulu tuh gitulah pokoknya nyari investor, baik itu di secara offline atau langsung di Facebook kan ada ininya tuh komunitasnya. Iya. Lumayan lah dari sana. Dan nah, waktu bulan terakhir di situ karena tidak memenuhi target nih, Paman. Yaitu di-cut. Itu nggak goals lah istilahnya. Karena memang PR kan yang kayak gitu kan. Wah, susah, Paman. Iya, apalagi apa lobby apa namanya tuh si investornya iyalah gak gampang. Iyalah. Bahkan sering bawa ini juga nih, Paman, teman yang lain. Jadi kadang-kadang dapat ini database dari yang lain. Yang saham lain. Aku follow up tapi dianya ikut. Iya. Karena mungkin ya itulah. Ya, Nggak ada guna. karena memang kalau buat aku, ya pandangan aku lah sebagai orang awam, kalau ngomongin masalah investor sendiri atau investasi, ini mah awam aku ya, di Wall Street aja kan sebenarnya kalau misalnya kita lihat sistemnya jual beli, dalam artian apa nih yang lagi naik, apa nih yang lagi turun. Terus kan ada beberapa bagian lah dalam artian, oh ini di bidang ini lagi, misalnya lagi full ini, gitu caranya kayak gimana. Ntar kan biasanya kan lagi naik kita jual, kita tarik ke yang lain. Nah itu kan mantau gitu terus kan. Atau grafik lah. Ya, cuman kan parent di kita kan biasanya hanya bergerak di satu bagian aja sekarang kan. Ya, contoh kayak sekarang lah ibaratkan mungkin kayak beli sahamnya apa, berarti kan kita cuma mantau itu kan. Padahal kan harusnya ke yang lain. Tapi memang resikonya juga tidak bisa dianggap gampang karena kan ibaratkan kalau misalnya kita terpaku pada satu bidang. Nanti pada saat pas bidang kita turun ya kerasanya ini banget kan. Down banget. Serius. Jadi investor pun kapok kadang-kadang. Benar, makanya memang kalau misalnya aku dapat info sih dari teman aku yang itu juga yang main kayak gitu juga, katanya sih kalau bisa yang kayak gitu mending uang dingin. Oh iya. Karena gambling juga tuh, Pak. Betul. Nah, kalau kalian pernah lihat di Instagram ada uang kertas dikasih es, itu tuh uang dingin kayak gitu. Iya. Jadi kalau kalian ibaratkan gajian, uang kalian dalam bentuk kertas, bukan bentuk es, itu bukan uang dingin, Bisa. Masukin dulu ke freezer. Bener. Bahkan bisa cair kan? Nah, gitu. Lagi kalau pakai nutrisari. Segar sekali. Segar. Kayak gitu. Terus dari situ kemana lagi? Kendalanya dari situlah. Lalu dari sana coba ke HR Photo Studio. HR Photo Studio sebagai cleaning service juga di Paman. Nah, di sana lumayan awet nih. 1 tahun 9 bulan. Di sana berhubung ada ya sebutlah ada kolaps lah ya perusahaannya. Kita ya tadinya mau dilempar nih ke cabang Garut. Ya, cuma jauh. Terus dikarenakan ngeblas banget.
Dan ya pokoknya ada suatu hal yang nggak bisa jauh dari kota Bandung, jadi nggak diambil tuh. Kayak gitu sih tuh paman. Dan ya kalau dilihat dari segi sosialnya di sana, Ya. bagus, sportif. Jadi kan sering masuk nih ke ruangan-ruangan staff, Yes. bersih-bersih gini. Kalau bilang kayak gini, bener, situ rajin kan. Baru jam 6:30 udah di klinik lah. Emang jadwalnya kan. Iya kan. Ya, mungkin melihat yang lain nggak kayak gitu, mungkin ada yang mungkin dulunya baru beres-beres jam berapa. Tapi ada juga yang arogan sih paman. Gitu ya, tapi udah biasa lah. Iya itu Kayak gitu. Terus Dari situ keluar lagi. Nah di situ tuh mulai usaha sendiri paman. Di rumah bikin usaha minum-minuman sama sebelah sama kayak gitu-gitu. Sama istri. jujur ya kau-kawa. Ini kau enggak. Kalau malam Kita minum-minum aman. Gitu. Oh ini Tisari. Takutnya gitu. Tidak menutup kemungkinan. Iya, tapi kan kayak gitu tiba-tiba pas lagi bikin nutrisari siapa jeruk campur vodka nggak? Kalau nggak biasanya kalau anak-anak aku jadinya diginiin beli Iceland, dibekuin. Nah, pas minum Coca-Cola, kan pakai es tuh. Kok beda? Agak bener itu. Iya, dia kalau misalnya kalian mau usaha biar nggak ketahuan polisi gitu aja. Aman. Nggak akan ketahuan kok belinya juga nggak kerat-keratan ya. Oh enggak, setelah. Iya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Jadi nggak bener anjir. Namanya pas. Kalau sih dulu ya anjir. Jangan ditiru. Ya. Nutrisari berarti berapa lama tuh? Di sana tuh ada kurang lebih, ya kalau usaha itu sih masih jalannya tuh hitungnya 2-3 tahunan lah paman. Wah lumayan panjang itu. Karena kebetulan di rumah tuh ada, ya sebut aja lah bibinya istri. Dia juga kadang-kadang ngebantu di situ. Sementara pas lagi dapat kerjaan, misalkan aku sama istrinya, by the way itu belum suami istri ya paman ya. Oh dulunya. Nah, fun fact-nya, jadi waktu itu tuh kita ngumpulnya di sana paman, di hasil jualan, ngumpulin buat nikahan tuh. Kumpulin agak lama lah. Tapi nggak Buffalo Gathering kan? Enggak dong. Oh maksudnya usahanya bareng. Tinggal emang bisa. Bisa. Kaget gua. Bisa. Sorry, maaf ya. Enggak, maaf. Pikiran saya jelek. Terus. Tapi ya alhamdulillahnya mungkin dikarenakan niatnya bagus ya paman ya. Ya adalah kadang-kadang gitu. Iya sih. Ada aja jalannya. Ada jalannya. Gitu. Ke depan warung jalan kan? Jalan. Iya, ada aja jalannya. Kok ketutup kan nggak mungkin laku. Gitu. Jangan lari. Iya. Oh berarti 2 tahun. 2 tahunan. Cuman udahnya kenapa? Udahannya diambil sama adiknya istri nih. Terus? Sekarang. Oh sampai sekarang? Masih. Jir. Rumah yang mertua. Jadi kenapa nggak ini kan investor utama bos harusnya. Nah, ibaratin kita bagi 3 nih penghasilannya. Iya. Dari sebulan lah misalkan kan. Kalau misalkan kita ambilnya mingguan, mungkin terlalu Berat lah. Iya. Terus Kita sengaja range-nya diambilnya per akhir bulan. tapi sampai sekarang masih jalan. Alhamdulillah. Lumayan lah. Walaupun didominasi sama adiknya istri sekarang. Ya mau nggak mau lah. Kayak gitu. Karena kan biasanya kalau udah kerja kan kayak gitu ya. Pasti bakalan mendominasi yang berjualan lah. Karena memang ya salah satunya PR-nya pribadi di negara kita itu adalah bukan negara kita, mungkin negara orang juga. Ketika ada suatu usaha kita titipkan ke orang, walaupun usaha kita dulu kita yang megang, tiba-tiba orang yang bekerja ini merasa bahwa itu milik dia gitu. PR-nya. Ini bukan dalam artian nginin ada ipar ya, cuma memang beberapa bagian juga kayak gitu karena itu juga kejadian di orang tua aku dulu gitu sama. Jadi memang PR-nya di kita tuh adalah kurangnya rasa pertama bersyukur orang kita tuh, kedua kurangnya rasa apa nyebutnya inilah kurangnya rasa ya buat aku sebutnya empati sih karena memang kan yang kayak gitu hilangnya empati kan artinya ini usahanya punya siapa, gua cuma numpang kerja harusnya kan kita tahu lah pembagian seperti apa kecuali emang dalam artian ini dari awal kerja dititipin pembagiannya katakanlah saya cuma sebagai inventaris ya lu sekian persen gua sekian persen itu oke lah cuman kan kebanyakan gue inventaris, kerja di awalnya dia misalnya ini waktu orang tua lah 50-50 ternyata ketika diberikan ke orang itu malah ngeklaimnya jadi 80-20. Jauh itu sih. Ya karena kan mungkin yang rasanya sih paling capek. Walah. Gitu. Tapi mungkin dulu orang tua ya silahkan saja gitu. Karena orang tua kan mikirnya ya namanya urusan sama saudara mana mau ngapain ribet gitu. Susah lah paman. Ya memang kayak gitu. Tapi ya seenggaknya hitungnya usaha paman Ray sampai sekarang sama istri masih berjalan udah alhamdulillah lah. Tapi ya memang itulah kita perlunya bersyukur ya. Kayak gitu lebih kayak gitu
Terus ya ini nih hipotisnya tuh Apa? kita pas lagi jualan ini tiba-tiba ada yang nawarin ini paman. Apa? Ya waktu itu kan lagi sempat juga nih sibuk ke channel-channel lain. Iya. Ada juga tawaran dari situ. Oh, ini dagangnya di siarin. Iya, kayak gitu. Jadi dulu kan yang punya podcast Spotify itu dulu namanya Scary Voice Podcast lah. Hah? Scary Voice Podcast. Terus? Nah, main di situ ngetek podcast. Terus dari sana ya mungkin kalau dibilang jumlah viewersnya gede enggak sih? Standar lah. Nah, gitu. Jadi per minggu tuh kurang lebih ada 600 listeners. Ya. 600 pendengar. Dan kebetulan yang ngajak itu produsernya ada channel lain. Lihat dari sana paman. Gimana kalau cerita ini kita angkat di channel YouTube-nya? Boleh lah kalau gitu kan. Boleh gitu-gitu kerjasama. Dari sana nggak manjang sih paman. Cuman 2 episode doang. Pulang terus ya tiba-tiba dikarenakan pernah juga tag barangnya. Kalau mungkin teman-teman suka dengerin Nightmare Side hari Kamis. Yes. Sama Bang Dimas. Sempet diundang juga ke situ dan untuk podcast dan promosi. Dari sana ya alhamdulillah lah ada pemasukan, cuman nggak terlalu banyak. Itu sih paman kurang lebih. Sempet stop itu ya karena nggak tahu ya, dulu tuh kayak anjir ngetek sendirian kayak nggak ada temen gitu loh. Iya, wajar biasa kayak gitu. Udah mah horor. Iya. Sendirian. Benar, karena memang memang ini mah balik lagi ya, memang PR-nya kita nge-tag sendiri itu adalah sebenarnya bukan dari materi, lebih ke nu orang ngomong kan teh valid tuh sih, sesuai tuh sih validasinya. Karena memang PR-nya tag sendiri itu adalah biasanya akan ada guncangan dari luar yang seolah-olah data kita nggak valid. Walaupun ibaratkan kita punya data valid, akan ada fakta lain dan itu yang jadi PR-nya. Iya, betul. Gitu. Seenggaknya kan kalau misalnya ibaratkan kita kayak sekarang berdua atau bertiga, ketika ada data yang tidak valid kan kita jatuhnya discuss ya. Betul. Tapi kan kalau sama kita data sendiri dan nge-tag sendiri, tiba-tiba ada data dari orang, walaupun kita ngajaknya diskusi, belum tentu orang yang nge-blame ke kita teh ngajak diskusi. Kadang lebih banyak yang jatuhin ajis. Kebanyakan gitu kok. Iya. Benar. Pasti ada yang kayak gitu. Dan bahkan orang terdekat tuh lebih sakit lagi. Iya. Ngeri. Iya, ya itulah kadang di kita, makanya itu salah satu lagi balik lagi bentuk syukur itu, karena makanya di kita tuh paling nggak gimana ya nyebutnya, ada sebuah buku yang waktu itu nyebutkan bahwa orang kita tuh nggak bisa lihat orang terdekat itu senang dulu, itu benar. Oh ya. Karena memang mungkin bukan orang kitanya ya, mungkin karena memang godaan manusia kan kayak gitu. Selalu ada lah. Betul, kayak gitu. Dari eksternal. Tapi ya nggak apa-apa lah, mungkin itu juga sama perjalanan kan. Ya, gitu. Terus setelah dari dagang apa lagi tuh? Dagang, ya pokoknya ke serambutan lah paman. Pindah lagi lah. Serambutan? Ya, serambutan sikat. Oh sikat, oke. Terus. Serambutan. Nah akhirnya nemu di toko mebel ini, mebel bahan bangunan. Jadi di daerah Sangkuriang sana lah. Jujur. Jadi. Nah tapi di sana tuh enak tuh, nggak sampai istilahnya, nggak sampai nemu masalah yang terlalu inilah ke akunya gitu. Terlalu berat gitu. Emang jadi apa dulu? Kena. Oh iya, kan enak ya, maksudnya kayak tinggal ada kirim gitu doang ya? Itu paman. Terus berapa tahun tuh? Di sana 2 tahun 8 bulan. 8 bulan. Terus terakhir kenapa udahannya? Waktu itu mah emang karena kan di si toko itu tuh kan punya banyak cabang nih paman. Yes. Dan pusatnya tuh di daerah Kopo sana. Nah mau dilempar ke sana tuh, ke Kopo sana. Oke lah diikuti. Nah pada saat bekerja di situ tiba-tiba ada kebijakan yang sekiranya bikin karyawannya tuh kayak, ih kenapa ya segini, air dulu mah kan nggak segitu, nggak segini gitu. Itu gara-gara ganti owner atau enggak? Nggak di owner. Nah, tapi itu tuh terjadi karena emang sepi aja paman. Sepi. Jadi mungkin ada beberapa yang harus ditutupi lah mungkin. Yes. Cash flow-nya lagi nggak seimbang. Yes, benar. Terus itu makin kecil dan habisnya mau ongkos sama. Habisnya mau ongkos. Sana tuh. Gue kan punya motor nih. Angkot sana balik lagi. Dipikir-pikir kata istri itu, kayaknya udah lah. Nggak pernah kepikiran beli sepeda? Belum. Belum. Tuh kalau pakai beli sepeda tuh, aku dulu sempat kerja, kalau waktu zaman kerja kan pernah pakai sepeda ya.
salah satu penyemangat biar bisa berangkat sepeda pakai apa? Berangkat pakai sepeda biar nggak bete itu adalah lagunya ini 30 Seconds to Mars. Wih, yang mana nih? Kings and Queens. Itu kan video klipnya sepeda tuh. Iya benar. Gara-gara itu doang tuh. Dan kalau misalnya udah malas pakai itu nggak bisa nggak bisa juga motor. Wah, betul langsung. Malas. Iya. Apa yang bisa diandalkan dari rasa malas? Nah, itu. Gitu sih, itu benar juga. Oh, situ 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan. Jadi ya istilahnya nggak inilah kita tuh bukan habis ya paman ya. Ya istilahnya habisnya mau ongkos paman. Iya. Gitu. Sementara kan kebutuhan tuh jauh dari situ. Kayak gitu paman. Keluar dari sana. Nah, setelah itu bantu-bantulah di rumah saudara bibi. Jadi Ibu tuh jajar. Kebetulan beliau bikin usaha nih paman. usaha apa? Kayak keripik, makaroni yang gitu-gitu. Kita titipin ke warung-warung. Keripik apa? Keripik pedas. Kalau Singkong. Singkong. Kalau Maici. bukan. Cici. Riki kayak Riki gitu. Oh. Kurang lebih kayak gitu sama. Itu tuh sebenarnya keripik teh Martin bukan sih? Oh, Ricky Martin. Ricky Martin. Ya, dia aja kalau cucu bodo amat. Mau apa tuh? Bukan. Bukan Ricky Vera ya. Wah, dengarlah keripikku aja. Gitu. Oh, kayak gitu berarti ya? Kayak gitu kurang lebih. Tapi ya, nah sering kepikiran gini sih paman. Kalau misalkan udah pada tidur nih, anak istri udah tidur, anjir mau ngapain lagi ya? Nah biasalah ketoran analisnya, kira di situ mau sampai kapan kayak gini gitu paman. Maksudnya tuh pengen istilahnya pengen segera bisa memperbaiki ekonomi keluarga gitu. Tapi caranya dengan apa? Belum ketemu dan tapi waktu itu sempat ngedown sih. Terus karena banyaknya dukungan mungkin dari teman-teman dan segala macam, alhamdulillahnya udah lah terus jalanin dulu gitu. Jangan dulu ya aneh-aneh mungkin apa namanya kan setiap orang ada rezekinya masing-masing tuh kawan. Yes, betul. Mungkin belum timingnya aja lah. Sabar gitu kan. Sabar cuman dari sana kenapa ya sering ngerasa tuh kayak anjir gagal banget sebagai suami dan ayah tuh. Takutnya gitu kayak gitu sih paman. Jadi ya intinya aku tuh pengen bikin istri sama anak tuh lebih seneng gitu hidupnya tuh paman. Iya. Jangan kayak aku dulu lah. Pengen apa istilahnya memperbaiki ekonomi keluarga. Yang lebih kayak gitu. Tapi waktu diem di itu tuh aran rumah. Iya. Jadi lagunya apa biasanya playlistnya? Playlistnya You're Not Alone. Sosin, Vince, What It Is to Burn, MCR juga ada. Cancer ya? Keseharan. Cocok ambil keramas tuh, Hah? Cocok ambil keramas. Oh iya. Nggak pernah goyang dumang lagi diem gitu langsung lagunya goyang dumang biar hati senang. Tapi pikirnya kemana ya? Kan itu pikiran pun tenang, ini pikiran tidak tenang Anjis. Galau jadi hilang tidak hilang galaunya. Tidak. Tetap merasa. Jadi satu sisi kepala galau tapi tangan ini. Kayak gitu. Oh iya sih, wajar betul. Terus setelah dari itu kemana lagi? Setelah dari itu ya biasalah langsung masih di rumah bibi juga. Akhirnya nemu pekerjaan yang sekarang, kan kayak gitu. Alhamdulillahnya pekerjaan yang sekarang pun juga istilahnya apa ya? Bisa dibilang cukup berdampak secara pribadi tapi paman ya. Yes. Karena dulu tuh biasanya value-nya lebih kurang dari itu. Kurang dari pekerjaan yang sekarang. Kurang lebih kayak gitu. Tapi pembayaran lancar per bulan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga programnya panjang ya. Amin. Nah itu paman. Nah, jangan, tenang aja, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Dan ini nggak tahu salah atau benar. Jadi spill ya? Enggak ada. Ya. Jadi ekspektasinya tuh apa ya? Wah jangan dulu dibilangin dulu, dulu. Ekspektasinya tahu tuh. Bocor mulu nih, gua. Soalnya berasa curhat banget. Oh iya, bagus banget. Iya ekspektasinya gitu, semoga panjang. Iya. Programnya, ya, respect lah pokoknya. Tapi kalau misalnya ngomongin dari yang awal kita yang sebutin yang ekspektasi dalam dunia kerja, sebenarnya apa sih kita obrolin tadi ya? Nggak ada yang ngomong, banyak. Ya mungkin kita ambil dari dua sudut pandang lah ya, dari pribadi dan mungkin orang lain lah. Kalau dari yang pertama tadi Bang Ray bilang yang masalah, aman tuh, ngecek ke. Oh aman, oke aman. Aman anjir kamerain halus bangsat kayak halus. Mantap. Jadi kalau misalnya ngomong ekspektasi lah, kalau misalnya dari pas Bang Ray kerja pertama mungkin kan waktu yang di SPBU mah ya mungkin ekspektasi orang kan
bisa bekerja baik lah di situ ya. Ya. Cuman kan mungkin memang dari diri sendiri juga ternyata itu passion lah karena Ya. masih di band kan. Biar lah. Setelah itu teh pindah ke trading saham ya. Ya. Mungkin kalau trading saham ya investasi di dunia kerjanya mungkin kan salah satunya tadi dari bos kan goals lah dalam artian dapat investor. Ya. Cuman kalau ekspektasi dirinya waktu itu apa? Ekspektasi dirinya ya semoga dari sana bisa lebih ini lagi pemain. Punya penghasilan yang jauh lebih lagi. Berarti ekspektasi lebih ke penghasilan ya. Lebih ke arah situ orientasinya. Dan ternyata ya kalau pas udah sadar anjir. Kalau soal apa namanya tuh CV-nya gitu ya pokoknya. Kayaknya itu kalau misalkan kitanya bisa lebih bersyukur dan bisa nge-manage-nya, sepertinya itu lebih dari cukup mungkin. Ekspektasinya ke arah sana. Iya sih bisa aja, bener sih. Itu sih teman-teman. Oke, terus mungkin udah dari ke trading saham teh tadi ke Pindah ke HR foto studio. oh ya foto studio. Ya kalau itu mah kan tidak panjang lah ya karena kan cuma sebentar juga. Ya ekspektasinya apa? Nah, itu Ekspektasinya kerja. Apalagi. bangun pagi, Iya. hitam berangkat, mau macet, gelasnya. Enggak. Gila, jangan. Jangan lah. Foto studio teh udah foto studio langsung ke tadi teh Kerja di Bibi. Bisa keripik. Oh yang gripik itu ya? Berarti itu ini. Itu yang terakhir sebelum kerjaan yang sekarang. Nah kalau waktu dari Bibi sendiri ekspektasinya apa sih waktu pas ngebantuin kerja situ ada nggak? Nah, ada. Apa tuh kata si Bibi? Usaha sendiri juga. Nggak kalau waktu kata Bibi kata si Bibi. Oh, kata si bibinya. Ya, semoga aja bisa ngebantu gitu daripada terlalu nganggur di rumah. Iya sih. Berarti kalau misalnya kan sebelum ke Bibi dagang dulu ya usaha. Berarti yang gitu. Berarti kan usaha mah sama kayak tempat Bibi kerja lah, ekspektasinya adalah punya usaha kan. Dan bahkan ya sempet juga tadinya mau misalkan yang Bibi nih bikin sekian kilo, Yes. kita pasang di tempat sebelahnya, tempat sebelah aku sama istri. Dari situ sih. Dan ya ekspektasinya tuh pengen lebih dari situ, pengen lebih dari Bibi. Bisa buka cabang 10 misalkan. Mungkin secara tidak langsung terlalu tinggi. Siapa tahu pendengar yang punya dana dingin, Waduh. mau investor, boleh cobain. Pokoknya mah apa boleh lah paman gitu. Iya sih. Kerjain, serius. Nah, dengan yang tempat kerja sekarang, ekspektasinya untuk dari diri sendiri, Untuk diri sendiri ya mungkin tadi ingin ya pertama sih saya pengen banyak pengalaman juga, knowledge soal hal yang baru. Karena siapa tahu di depannya ntar ada kesempatan untuk membuka usaha juga. Karena kan kebetulan kita bisa pelajari dari segi manajemen ininya lah, manajemen internalnya. emang sekarang bagian apa? Aku di driver apa? Si catering. Ya, bagian apanya? Plating ini. Tempat makannya. Pindahin sekarang ke distribusi paman. Jir, boleh juga. Jadi Itu distribusiin berapa tempat? dari satu hari itu ada 22 sekolah. Berarti pakai mobil dong antar-antarin itu. Ada mobil. Dari mulai PAUD sampai ke SMA. Jangan disebutin dong, bocor dong. Ya udah. Oh iya, nggak apa-apa. Susu. Mulai dari PAUD sampai ke SMA. Pasti inilah dikirim. Tapi kalau dari kantor ada ekspektasi nggak? Maksudnya saya berharap kayak gimana gitu dari kantor? Pengen ada. Nggak, maksudnya dari kantor. Karena kan biasanya ada beberapa tempat kerja yang dimana si bosnya tuh suka bilang atau beberapa bagian tuh suka bilang bahwa saya berharap kamu kayak gini itu ada nggak? Oh ya ada. Ada ngomong apa katanya? Supaya kamu bisa berkembang lebih. Jadi gini paman, siapa tahu ntar kalau kita kerjanya bagus nih, siapa tahu ntar kalau kita dibarengin sama knowledge-nya, pengetahuannya, bisa naiklah ke staff atau gimana segala macam. Iya. Ya sih bener sih, bisa sih, betul. Kalau ya walaupun memang ada beberapa sebutlah teman satu divisi lah paman. Anjir sih ya emang carmuk sama si Pak. Biasa di kita mah. Di kita mah kayak gitu, always. Iya kan. Lu harus bedain ya, carmuk sama enggak. Carmuk itu kerja enggak, ngintilin tesanmu itu carmuk. Iya. Kalau temen lu sambil kerja, enggak ada bos dia kerja, bukan carmuk. Bukan, benar. Emang ini. Gak bisa bedain. Salah lagi gitu. Makanya negara kita feodalnya tinggi, nggak bisa bedain orang bener-bener ngasih sama orang-orang mencukur orang ngasihnya seolah-olah kayak kita tuh orang nggak mampu, bisa bedain. Makanya lu sebal gua. Amat ya begini. Kadang nggak ada PR-nya gitu sih. Ya padahal ya kalau di luar kepentingan pekerjaan kita sendiri-sendiri aja. Iya emang kayak gitu bener. Istirahat kemana, dia juga kemana, dia kemana gitu. Betul sih kayak gitu sih teman-teman. Oke mungkin itu aja.
Apa jadi saya? Kau salah. Orang orang sekacrut emang nggak usah tanya. Ya betul, kalau misalnya dari aku sendiri mungkin udah ngalamin kerja dari SD karena memang tuntutan dari orang tua. Oh ya. Jadi ekspektasi dari orang tua mungkin sampai sekarang ya memang karena aku anak laki-laki paling gede, ekspektasi mereka sih yang aku lihat itu adalah kau bisa bertahan tidak mengandalkan orang tua. Itu yang ekspektasi sampai sekarang aku pegang karena memang ekspektasi orang tua tersebut yang menjadikan aku sekarang gitu. Ya. Karena memang mungkin orang tua, tidak banyak orang tua yang memberikan penjelasan kepada anak bahwa dunia itu sekejam itu gitu. Setuju. Gitu. Karena kebanyakan anak-anak yang kaget, apalagi mungkin anak sekarang yang, oh ternyata dunia kerja kayak gini ya. Oh ternyata dunia asli itu setelah kita lusuk kayak gini ya gitu. Banyak nggak diliatin. Nah, alhamdulillahnya orang tua aku ngeliatinnya kayak gitu dari zaman aku kecil. Dari zaman aku SD, di mana ketika aku meminta mau apa-apa tuh selalu ya lu usaha dulu. Gak akan gua kasih gitu loh. Jadi terbiasa mandiri. Jadi ketika ibaratkan apa-apapun orang tua aku nggak berani protes. Pernah waktu itu ibuku sempat protes masalah punya HP. Ngapain anak kayak ibaratkan waktu itu juga aku punya HP SMK lagi. Oh ya. SMK kelas 2 apa kalau nggak salah. Baru punya HP. Zaman-zaman Asia Hidayah kayak gitu. Asia yang getarnya dapat skala Richter. Kayak jadi ngumpah. Iya. Di silent nggak bisa silent, kebanyakan getar, lagi kelas ngegetarnya kencang. Asal ngegetarnya di tempat yang soft gitu. Tapi itu kalau misalnya dia zaman sekarang mungkin maaf ya ini bukannya porno gitu. Ada dildo itu sebelum ada dildo itu aku pakai aja kayaknya. Untuk wanita-wanita kayaknya getar gitu. Telepon ya gitu aja. Astagfirullah. Maaf ya. Ya, jangan serius mulu. Ya, gitu. Tapi ya mungkin itu salah satu itu ibu aku sempat ngobrol sempat protes yang ngapain mana punya HP buat apa, tapi kan kata bapakku ya gua ngomong dia biarin aja gitu, karena bapakku orangnya notabene-nya ngedidik keras ya kayak gitu. Jadi lu ketika punya penghasilan ya penghasilannya apa dipakai buat apa terserah lu, tapi yang dampaknya masih sisinya positif lah. Nah itu enggak hambur-hambur. Betul, karena memang aku kan dari dulu diajarkan ekspektasinya tidak terlalu tinggi, karena aku diajarin sama orang tua tuh berekspektasilah bahwa semuanya negatif atau berpikirlah semuanya negatif. Kenapa berpikir negatif? Mungkin suatu cara yang salah sebenarnya. Tapi itulah salah satu bentuk di mana orang tua bahwa dunia itu negatif. Nah, ya, gitu. Mulus. Ketika lu berpikir bahwa hasilnya akan bukan hasil, dalam artian gini, lu prepare sesuatu yang negatif lah. Apapun itu yang lu ambil adalah sisi negatifnya, bukan positifnya. Ketika lu dapat positif itu bonus. Nah itu. Tapi ketika lu dapat negatifnya ya, dalam artian lu udah gak kaget. Itu kayak gitu. Makanya mungkin itu yang ngebentuk aku dari dulu dalam dunia kerja sampai sekarang gitu lah, dari zaman kecil sampai ke sekarang. Karena ya mungkin kalau misalnya yang udah tahu podcast sebelumnya kan memang aku kerja adalah di podcast yang bukan yang ini ya, yang satu lagi udah ngejelasin aku kerja dari kapan kayak gitu. Mungkin yang aku bisa bilangin juga kebanyakan yang aku bisa bilangin ya, selama aku kerja kebanyakan ekspektasi yang diberikan oleh suatu perusahaan atau suatu pemimpin itu adalah kita memberikan performa lebih. Gitu loh. Itu. Tapi terkadang mereka tidak berpikir yang kita harus perhatikan juga adalah gini, kita boleh memperhatikan performa lebih kita, tapi yang jadi pertanyaan adalah semampu apa. Karena pengennya di kita tuh kayak gini, manusia tuh tidak pernah ada rasa cukup dan puas. Gitu loh. Jangan sampai ketika kita memberikan perform yang lebih dan kita naik jabatan ternyata perform kita menurut dia flat, kita tuh dianggapnya jelek gitu. Nggak terpakai lah. Padahal nggak gitu, karena kan ketika orang mencapai suatu bagian lah, dia dulu bagiannya A, dia naik ke bagian B. Untuk mencapai posisi itu mungkin katakanlah waktu di bagian A dia ada nilai lebih. Di posisi B dilihat apakah dia punya nilai lebih apa enggak. Kalau emang dia punya posisi di B nilai lebih, berarti emang harus dia naik lagi posisinya. Tapi kalau misalnya dia belum dapat di posisi itu masih flat lah si nilainya, ya jangan mengabuah dia jelek. Berkembang. Karena kan perkembangan orang beda-beda. Nah, kadang jeleknya di kita tuh diajarkan bahwa seolah-olah ketika lu tidak bisa meng-catch up itu ya berarti lu bodoh. Padahal nggak bisa gitu Pak, gitu loh.
perkembangan orang tuh beda-beda. Makanya kan Einstein aja bilang ketika kamu burung yang ditreatment sebagai burung, ikannya sebagai ikan. Tapi kalau kamu nge-treat ikan tidak bisa terbang seperti burung, apa masalah katanya? Berarti dia ikan akan merasa bodoh selamanya. Itu sesatunya. Faktornya itu ya Pak. Itu salah satu mungkin menyambung dengan yang masalahnya ekspektasi dari orang, karena banyak orang yang berekspektasi bahwa lebih wah kayak gini, wah kayak gitu, tapi dia nggak sadar bahwa biasanya nih ya, ini mah biasanya ini kutipan dari Panji, yang paling aku seneng lah. Ketika orang mengeluh terhadap sesuatu yang ada di diri kamu, sebenarnya itu bukan keluhan dari dia, tapi bukan keluhan untuk kamu, tapi keluhan dari dia untuk dirinya sendiri sebenarnya. Tapi dalam satu sisi gini ya, dalam artinya itu dari suatu kata yang ambigu memang, karena kalau kata Panji balik laginya gini, ketika kita merasakan, misalnya katakanlah gini, lu kerjanya tidur mulu lu gitu. Wah itu mah. Ya misalnya misalnya. Tapi kalau misalnya kita ngerasa kerja kita nggak tidur mulu, dalam artian kita kerja nggak usah diambil pusing, biarin aja. Loh kita ya emang ya kita tidur, tapi kita nggak tidur terus kok. Nah gitu ya udah biarin aja. Nah biasanya orang-orang kayak gitu adalah orang-orang yang sering tidur. Terlalu banyak waktu tidurnya. Karena bangun siang itu tidak worth it. Dan kebanyakan biasanya ya, mohon maaf ini mah, mohon maaf sekali, orang-orang yang memproteskan sesuatu itu adalah orang-orang yang kerjanya kurang. Contoh gini, mungkin salah satunya ngebahas kayak tadi yang Bang Ray tanyain, kalau kita punya teman, dia nusuk kita dari belakang, sedangkan dia dekat atasan harus seperti apa? Ya itu salah satunya. Biasanya ketika orang yang dekat dengan atasan memang dia kerja carmu, biasanya ya nggak kerja. Oh iya sih, karena kayaknya mau ngasih ekspektasi lebih ke atasannya. Iya, karena kan banyak memang PR-nya di kita tuh banyak atasan yang senang menerima informasi. Dia memberikan dia memberikan seolah dia tuh adalah mata-mata saya, padahal itu adalah salah satu di negara kita yang terpakai, sistem yang terpakai. Negara orang mah enggak. Beda lagi nih. Karena negara orang tuh kayak gini, lu ngelaporin orang, kerja lu apa nyet? Iya juga. Lu kok kerja lu bener mah ngapain mikirin orang? Emang kerja lu udah beres? Fokus ke lalu kerjaan lu beres, daripada lu ngomongin orang, mending lu bantuin orang. Atau berbenah diri juga. Iya. Dan negara kita kan kagak. Budayanya, karena negara kita itu tadi balik lagi, aku sering selalu bilang negara kita tuh terlalu feodal, di mana banyak orang-orang yang ingin dijadikan raja dan ingin menerima informasi seperti itu. Makanya kenapa banyak orang-orang kayak gitu ketika negara luar nggak kepake. Jadi ya sayang lah paman ya. Iyalah, makanya kenapa orang kita di negara luar dihina-dina lah sebutnya kayak gitu, karena ya kebiasaan kayak gitu loh. Ya sih, terbiasanya kayak gitu, di zona nyaman. Betul. Contoh lah, nggak usah jauh kayak gini, kita kalau misalnya ketemu orang luar, nggak usah ketemu lah, kalau misalnya kita ketika interupsi ke orang luar, langsung interupsi apa, mohon maaf, harusnya nggak gitu lah idenya, misalnya dari presentasi ya, harusnya nggak gitu deh, bukan idenya kayak gini ya gitu kan. Negara luar kan kayak gitu ya, kayak kalau kata kamu gimana kan harus seperti itu ya. Negara kita kan kok bisa kayak itu langsung seolah-olah menantang. Nggak sopan lah. Harus yang mohon maaf Bapak, dari ide Bapak sangat baik, tapi apakah mungkin Pak? Gitu loh. Makanya nggak kepake kayak gitu. Makanya orang luar kalau misalnya kayak gitu, apaan sih gitu? Lu ngomong aja gitu. Karena kayak gitu harusnya. Harusnya justru terbuka aja. Betul. Dia harus transparan lah semuanya. Iya, makanya daripada lu kayak gitu ngapain gitu hitungannya. Gitu-gitu doang, dalam artian seolah-olah kayak yang ini kayak gini, ini harus kayak ini, harus sama enggak. Kayak gitu. Karena jadi kitanya tidak on point, karena biasanya gini, sebuah informasi yang ingin kita sampaikan walaupun informasi sedikit, tapi kita untuk masuk memberikan informasi itu dibuat muter atau dibuat berputar, yang disampaikan jadi nggak maksimal Pak. Dan yang diterima pun nggak maksimal. Kita tuh kesannya lebih terkekang gitu ya. Iya, kayak gitu. Nah itulah yang PR-nya di kita gitu loh sampai sekarang. Dan sempat juga dengar info nih Paman. Katanya ada karyawan Google lulusannya padahal baru SD nih, tapi kerja di Google. Iya. Karena skillnya. Betul, karena memang di luar tuh dilihat dari kemampuannya. Makanya kan kenapa sih banyak yang pertanyaan kan ekspektasi di negara kita tuh untuk dunia kerja tinggi sekian, berpenampilan menarik, memiliki kemampuan ini, sudah sangat template. Bisa benerin motor, bisa sedot karbu, bisa sedot tinja, gitu. Banyak. Nah orang mah cuma lu bisa ini pakai tes yuk, udah. Gas jadi. Jadi ngapain ya? Karena
ya itulah di kita tuh banyak dinilainya dari penampilan sama kayak mungkin kalau misalnya kita lihat kayak gitu kayak ke Korea. Di Korea Selatan tuh lebih spesifik Korea Selatan ya, di Korea Selatan tuh lu tampan dan cantik kerja lu terjamin. Iya. Oh, by ini ya. By visual. Makeover. Tapi akhirnya apa? Akhirnya banyak stres. Kenapa? Tuntutnya terlalu berlebih. Ada pressure juga ternyata. Enak kan? Betul. Gitu. Berarti intinya semakin tinggi pohonnya, semakin kencang anginnya. Betul. Nah itulah salah satu ekspektasi dunia kerja yang sangat jelek lah di culture di negara kita tuh. Makanya kalau kata aku selalu bilang lah, dalam artian berikan ekspektasi maksimal. Seenggaknya apa yang kita berikan itu kita berjanjinya dengan yang maha kuasa. Karena kalau aku bisa bilang gini, kan bekerja itu salah satu bentuk ikhtiar ya. Kalau zaman dulu mungkin berperang. Oh ya itu. Nah kalau sekarang kan bekerja. Sekarang mungkin lebih ke memerdekakan diri dan keluarga. Jadi ketika ibaratkan kita bekerja menurut kita itu untuk kita maksimal ya udah kita berpasrah aja karena Allah yang tahu gitu loh. Kalau di Islam mungkin Allah yang tahu, Tuhan yang lebih tahu. Kalau emang katakanlah kita tidak memberikan yang maksimal, ya pasti bukan orang lain yang lihat, tapi diri kita harusnya. Ya, gitu. Evaluasi lagi. Betul. Karena banyak orang yang berpikir kayak gini, wah, mana mah gawetnya juga tinggal si itu tinggal si ya. Jangan melihat orang. Speeding orang beda-beda. Speeding orang beda-beda. Bahkan ada yang kayak gini, ada orang yang dia diandalkan. Apa-apa ke dia. Kerjaannya ngeluh, Pak. Waduh. Kenapa ngeluh? Ya karena dia merasa diandalkan, merasa paling capek. Itulah salah satu tidak baiknya di negara kita adalah ketika ada seorang yang diandalkan, dia akan merasa capek. Capeknya dia tidak menerima, gitu. Konsekuensinya di negara kita kan ketika diandalkan lu harus paling capek. Memang dimanapun ketika kita diandalkan harus paling capek. Ya wajar. Nah makanya kalau buat aku kerjakan maksimal. Ya. Jangan selalu pengen diandalkan. Kalau emang kita punya tim, bagi-bagilah dengan tim. Itu gitu. Kita juga punya tim, kasih ke bagi apa masing-masing gitu. Dan artian lu udah bagian A, B, C dah. Dengan kayak gitu kerjakan maksimal. Ketika tidak maksimal kendalanya apa ya? Jadi kayak gitu harusnya, bukan yang di kita tuh banyak orang yang serba pengen kurang tapi nggak sekalian capek. Halo, gitu. Udah gitu jadinya tukang ngaduin. Akhirnya apa? Ya itu tadi kerja nggak maksimal, jadi tukang ngaduin. Terus aja kayak gitu loh. Jadi nggak ya gitu aja lingkarannya ya. Lingkarannya pasti kayak gitu loh. Itu makanya PR-nya di kita tuh kayak gitu. Jadi mungkin yang aku bisa bilangin ya salah satu bentuk ekspektasi dunia kerja di Indonesia kayak gitu. Kalau misalnya nggak mau kayak gitu ya buat aku mending ke negara luar. Bukannya aku ini ya cuman di kita itu karena terlalu kekeluargaan jadi akhirnya akan merembet ke yang lain. Betul. Kayak efek domino gitu. Yes. Jadi ibaratkan di kerjanya kurang tiba-tiba jadi ke keluarga lah apalah gitu. Walaupun sebenarnya nggak boleh gitu. Jadi ngulang maring kan. Tuh, karena makanya lebih baik di negara luar karena di negara luar itu ekspektasinya adalah kamu kerja perform baik. Dalam artian baik itu ya lu mau mengerjakan kerjaan lu beres udah. Itu hitungnya baik. Itu cukup lah pokoknya. Bukan yang lebih harus ngerjain, lu ngerjain ini terus ngerjain lagi kerjaan orang enggak. Kerjaan lu beres udah, itu udah hitungnya baik. Kalau nggak beres, apa kendalanya kasih tahu, ntar kita beresin bapak baik-baik, udah itu aja. Ya. Jadi bukan yang lain itu ini, makanya kalau misalnya kalian yang ngerasa di negara kita ekspektasi kurang baik ya boleh keluar. Karena aku juga pengennya kayak gitu, cuman dia udah punya buntut ya. Tuh, paman. Itu PR. Itu. Jadi apanya? Pandangan kita tuh nggak sefokus dulu. Betul. Fokus dulu dalam artian gini. Kalau sekarang kan kita memikirkan banyak hal gitu, Bapak. Keluarga, anak. Betul. Jadi kita harus ambil keputusan yang pas gitu. Jangan tersumbar. Betul kayak gitu. Terus mungkin itu dari ekspektasi dunia kerja di kita lah. Yang aku rasain ya. Kalau salah nggak apa-apa. Kalau salah kalian boleh debat di komen lah gitu. Wah seru. Betul. Nah, cuman kalau buat aku ekspektasi diri adalah ternyata aku dapat tamparan dari senior di mana jangan pernah ngaduin orang. Kalau orang itu nggak ngaduin kita. Jangan pernah cari kesalahan orang. Sama kedua, mungkin tuh mau jangan lah. Cuman lebih ke ekspektasi diri itu dalam artian tanya diri kamu, apakah diri kamu bisa next step lagi atau enggak, lebih kayak gitu sih. Iya. Kita bisa naik lagi atau enggak? Iya, jadi lebih ke coba kembangin diri kamu gitu loh. Jadi aku juga berpikir dari waktu aku kerja, dari dari kecil sampai sekarang, dari tempat yang macam-macam lah, pernah di berbagai bagian gitu. Aku jadi bertanya yang memang ya mungkin gini ya, salahnya aku ada ekspektasi aku tidak mencoba expert di satu bidang. Oke. Salahnya aku gitu. Ya.
Cuma satu sisi aku selalu merasa ekspektasi aku adalah aku cukup dan bisa gitu di bidang-bidang tertentu. Kejadiannya adalah kayak gini. Contoh misalnya aku pernah kerja di bangunan. Oke. Aku cukup tahu bahwa triknya nyemen gini, triknya masang bata gini, triknya ngikat untuk CKRM kayak gini. Ya. Kayak gitu loh. Itu yang simpel-simpel lah, bukan yang expert banget. Jadi ketika antar ngebangun ya aku tahu bahwa dalam arti masang bata gini bisa, masang bata bisa, udah gitu doang. Basicnya. Jadi aku selalu kayak gitu. Mungkin buat orang lain kurang lah, buat aku juga kurang. Tapi ya mungkin karena aku tidak terlalu tertuju di situ, hanya pengen sekedar bisa ya udah. Ya. Mungkin ekspektasi aku yang terlalu kurang tinggi lah. Kok buat beberapa orang tuh selalu dilihatnya kok pengharapannya terlalu rendah. Mungkin bukan karena terlalu rendah juga, karena aku diajarin sama orang tuanya mensyukuri hal kecil sih. Ya. Karena memang ekspektasi diri menjadi lebih besar tuh wajib atau bagus lah. Ya. Cuman yang jadi pertanyaan adalah ketika kita tidak bisa, apakah kita siap? Nah itu. Kedua, ketika ekspektasi tinggi berlebih itu, apakah kamu siap melihat orang lain yang lebih maju? Karena biasanya, karena ketika ekspektasi berlebih itu rasa sirik keluar, nah itu yang PR tuh. Nah itu tuh, padahal kita bisa untuk lebih berkembang lagi, tapi karena sirik sama orang mulai, jangan anjing, pikiran overthinking gitu. Jadi ke kitanya kadang bingung. Betul. Ya, ngerasa tidak berguna dan bahaya pokoknya itu. Betul. Kayak aku dapat contoh dari almarhum bapak, dalam artian ketika kamu punya kendaraan, yang kendaraan tua aja atau yang biasa aja gitu. Aku selalu bilang kenapa sih kayak gitu, ternyata kan setelah aku tahu ternyata apa yang diberikan orang tua, ekspektasi kayak gitu atau pandangan kayak gitu, dalam artian ternyata motor tua tuh lebih mudah loh buat kita. Ya. Pertama gini, lu beli nggak mungkin nyicil. Itu yang pertama. Karena terjangkau lah. Nah, kedua, rusaknya situ-situ doang. Nggak kayak seaneh kayak yang biasanya. Iya, kayak motor sekarang pemain CPI motornya kemarin sempat kena sensornya. Bisa diselater. Bagus kan motor lu. Masuk man bengkel. Gara-gara apa? Gara-gara chip kebakar kan. Motor lu nggak pernah chipnya kebakar. Paling ganti busi. Ganti busi. Udah ganti busi. Busi berapa? 25.000 jadi pasang. Nanti sensor berapa? 350.000. Bayar dulu. Ya maksudnya lebih kayak gitu sih. Dalam artian berarti syukurilah hal-hal kecil. Itulah yang jadi aku ekspektasi terhadap diri akunya tidak terlalu besar, mungkin memang disayangkan, tapi dari situlah aku bisa belajar bahwa ini rasa syukur ya. Jadi aku nggak bisa sirik sama orang, dia punya ada orang yang ibaratkan kerjaan lebih mantep, kerjanya lebih punya barang ini, ya udah silakan ya. Makanya sampai ada istilah diajarin sama senior tuh, kalau kamu ketemu orang pintar dan dia ternyata dapat posisi lebih baik daripada kamu pada masuknya sama, ya biarkan aja. Berarti orang pintar, lu ngakuin dia nggak ngakuin, ya udah jalan lah. Kecuali ibaratkan lu ketemu orang latar belakangnya sama, terus masuknya sama, dia kerjanya tidur, kita tahu nih dia kerjanya tidur aja, tapi tiba-tiba dia naik. Nah itu aneh. Itu kan jadi pertanyaan. Ya. Atau mungkin bisa ada faktor dari orang internal gitu. Kayak gitu. Tapi kan ya balik lagi, dalam artian ya dia dipilih kan dengan positif, berarti kan ada tanggung jawab yang dia pegang, ya udah gitu. Ya. Aku sih nggak mau ngambil pusing kayak gitu, makanya. Karena dalam dunia kerja, ini aku selalu kutipan ini yang selalu aku pegang sampai sekarang. Sangat kenal lah dari direktur aku yang sekarang. Dia tuh bilang gini, barang bagus itu akan terjual dengan sendirinya. Ini gitu dong. Aku berapa kali ngomong ke orang lain atau di podcast sebelumnya, sampai yang sekarang mungkin aku ngomong banyak yang nggak ngeh kenapa gitu. Ternyata aku tahu bahwa siapapun diri kita, kalau kita punya nilai jual, nggak usah takut nggak kejual. Oh ya. Nanti juga kejual. Iya. Seenggaknya kita udah berusaha untuk membuat barang tersebut. Enggak, maksudnya gini, dalam artian bukan barang, jadi gini. Misalnya Bang Ray adalah punya value-nya, saya kerja keras. Ya. Mau apapun kerjanya saya kerja keras. Itu kan value-nya. Betul. Ketika kita ditempatkan dimanapun, ya saya punya kerja keras, saya akan ikut. Misalnya, lu lembur, lu kerjain ini, kerjain. Nah, itu kan satu bentuk value kan. Nih orang rajin, kerja keras. Jadi ketika ibaratkan dari satu tempat pindah ke tempat lain, itu adalah sesuatu yang kita pegang. Nah, itu. Oke. Nah, itulah salah satu, makanya dibilangin barang bagus akan terjual dengan sendirinya tuh itu.
Makanya buat aku itu salah satu yang ngena, di mana akhirnya aku belajar bahwa itu salah satu juga nyantol ke rasa syukur tadi. Ya. Dalam artian ya lu nggak usah takut, apalagi aku selalu bilang kayak gini, yang nentuin rezeki kita mah yang di atas. Ya, benar. Yang penting kita usaha. Yang jadi pertanyaan adalah lu mau usaha nggak? Ya itu dia tuh. Ya, banyak juga orang yang pengen misalkan aku pengen tapi ya effortless lah gitu ya. Nah, Anda sedang bermimpi. betul kayak gitu. Ibaratkan kayak kalian misalnya kayak gini, aku pengen punya mobil misalnya. Aku sendiri, aku pengen punya mobil lah. Ekspektasi aku kan kalau punya mobil harusnya dengan gaji aku ngumpulin per bulannya berapa, berapa bulan dapat segimana baru bisa beli gitu kan. Tapi kan kenyataannya ntar di jalan tuh pasti akan ada yang uangnya kepake inilah, bayar inilah, Arjen. Nah, itu adalah bukan sesuatu yang harus dikeluhkan, tapi adalah suatu proses. Ya, itu bentuk prosesnya ya, Pak. Nah, tapi jangan hilang sampai si impian itu jangan sampai hilang lah, intinya kayak gitu. Oke. Mungkin gitu kalau buat aku mah, kalau dari segi ekspektasi diri, jadi jangan terlalu, kalau buat dari almarhum bapak, jangan terlalu ekspektasi berlebih terhadap diri, tapi kejar berikan maksimal apa yang bisa kau berikan. Oke. Terus kembangkanlah diri kamu sebisa mungkin. Karena sejujurnya waktu aku kuliah sekarang aja, aku ngambil kuliah sekarang, aku tuh nggak mau kuliah sebenarnya. Tapi banyak orang yang ngelihat sangat menyayangkan ketika kamu tidak kuliah. Ya betul, ya ada benarnya sih Pak. Gitu, karena mungkin banyak orang yang ngelihat dari cara bicara lah ya, mungkin salah satunya, atau mungkin cara berpikir ya gitu. Mungkin untuk beberapa orang yang kuliahnya tinggi mungkin kayak apa sih pikiran studi, apa sih cara ngomong studi, mungkin terlihatnya seperti itu. Tapi kan tiap orang punya pengalaman atau punya pola kenapa bisa seperti itu. Cuman tidak sedikit orang yang ingin mencari tahu penyebabnya apa orang itu berkata seperti itu gitu. Yang kepo-kepo, yang menghakimi. Aduh. Karena memang banyak orang yang mencari informasi bukan untuk memberi solusi, untuk jadikan bahan gosip, itu yang paling hati-hati. Gitu sih. Serius. Diskriminatif kayak gitu. Biasanya ibu-ibu pagi-pagi itu kan. Nah, itulah makanya. Makanya sayang di kita kayak gitu. Mungkin itu sih kalau buat aku ekspektasi dunia kerja sama diri sendiri paling itu. Maaf kalau nggak obrolan yang ngalong itu juga buat aku ya udah sesuai namanya. Iya, tepat naskah. Enggak juga sih. Tapi kalau Anda nonton video yang sebelumnya itu jauh lebih chaos. Oh iyalah. Lebih liar lagi. Anjir. Ngeri. Seriusan. Ini ngomong ini lagi ya, teori Ultraman kenapa ngomong sah. Gitu. Terakhir tuh ngomongin sama Pras itu soal apa? Oh ini kalau psikiater ini lagi bermasalah, curhatnya ke siapa? Oh iya. Apakah bisa menyembuhkan diri sendiri atau masih butuh profesional yang lain juga? Sebenarnya kan kalau psikiater kalau lagi bermasalah yang ngomongnya sama manuk. Iya sih. Iya. Di depan teras. Iya benar. Tapi itu jadi pertanyaan juga sih bagus sih. Sama aja kayak ke dokter kalau sakit berobatnya kemana? Tukang cukur, kalau nyukurnya kemana? Nah, pemikiran siap Pras anjir. Keren. Enggak lah, biasanya kalau kayak gitu mereka udah punya keahliannya sendiri lah. Cuman memang ini menjawab pertanyaan sih Pras ya. Memang katanya infonya ya. Kan ketika jadi psikiater gitu teh, ini mah cocologi aja mungkin ya. Kalau jadi psikiater gitu kayak kan pasien yang datang ada yang dia bisa nambah energi, ada yang bisa negatif energi. Nah, cuman biasanya itu teh rilisnya punya masing-masing sistem lah. Dalam artian gitu, ada yang mungkin salah satunya liburan, karena kan salah satu bentuk liburan itu kan itu healing system kan. Benar. Nah, bentuk mood juga nih, Mama. Betul. Kayak gitu. Namanya manusia memang banyak lah healing sistemnya gitu. Soalnya mungkin mengaji atau apa itu banyak gitu. Ya, mungkin itu bisa juga ketemu profesional yang lain lagi. Cuman biasanya kalau profesionalnya bareng, ibaratkan Bang Rey psikiater, stres, pemangnya jeung urang, tambah stres aja. Tolong anjing bukannya semua nama pikiran anjing. Kayak gitu sih. Tapi kan dalam hal lain kita harus menyerap ilmu dari manapun. Betul, kayak gitu sih. Ibaratin memposisikan diri sebagai spons. Benar. Serap, nanti di press lagi untuk kita lagi. Betul. Kayak gitu. Betul. Betul, udah berapa menit ya? Taruh dulu. Jadi jam 13. Jadi mungkin itu aja mungkin beban. Karena nggak ada yang bisa tambahin lagi juga. Kalau tambahin bisa, cuman akan ngalur ngidul lagi.
Takutnya sampai ntar ke teori alien, karena ekspektasi alien menjajah bumi itu apa kan saya takut juga ya. Iya, invasi. Terus apa sih ekspektasi Hitler meninggal di Garut apa kan kita nggak tahu juga. Itu kan PR ya, PR gitu. Iya, iya. Kayak gitu sih. Betul. Oke, mungkin teman-teman kita akan tutup dengan closing statement. Yes, apa tuh? Closing statementnya adalah, nah ini ada masukan dari salah satu komika juga nih, kawan. Apa tuh? Aus. Apa tuh? Jangan lupa hablum minanas dan hablum minallah. Anjay. Respect bang, serius, keren. Iya sih, emang itu benar juga. Aku setuju juga karena kebanyakan kan orang tuh ngomongnya hablum minallah, hablum minanas ya. Nah, kebalik. Kebalik Pak. Iya. Saya karena hablum minanas, hablum minallah, maksudnya kenapa kayak gitu? Buat aku emang benar juga. Kalau hablum minallah, hablum minanas, ternyata kebanyakannya tidak. Nah itu. Banyak orang yang katanya haji, tapi bergosip. Waduh. Katanya haji. Nyebarin gosip. Banyak Jadi katanya, ngomong tuh. iya, banyak katanya orang guru ngaji, tapi ngomongin orang, Sama aja. benernya, memang benernya adalah hablum minanas, hablum minallah. Ketika kita baik dengan manusia, insya Allah berhubungan dengan Allah pun baik. Nah itu dia. Saya adalah salah satu yang belum sampai ke situ. Sama. Saya masih berproses ke arah sana. Kayak gitu sih mungkin. Nice sekali. Thank you Bang Uus. Tag dong, nanti kita tag Bang Uus. Wah, 2 tahun ya. Kalau DM beliau tuh nggak pernah di-read ya. Apa? Nggak pernah di-read sama beliau di DM. Ya tuh udah nunggu nge-DM lagi loba menurut. Maksudnya ke request itu ya. Ntar malah nyanyi bareng vibes ya. Hi, so sweet. Bapak ke apa? Bapak. Iya, bapak. Udah lama, bagus nyanyi dong sama Bang Diki. Ah itu. Jadi ya. Oke. Closing dong. Closing. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak, ribet banget nih udah menyimak kami sampai saat ini. Dan tentunya, kalau buat teman-teman yang ngerasa pengen punya varian baru untuk menikmati podcast ini, Anjay, varian baru. Nih. Rasa apa tuh? Rasa- Mengkudu. Oke, yang kudu. Fight dong. Oh iya. Terus Bisa mampir ke Spotify-nya Tanpa Naskah. Buat nyari linknya gampang lah di deskripsi dari channel podcast ini. Gitu teman-teman. Atau teman-teman juga yang mau ngasih masukan, kritik dan saran, silakan banget karena kita butuh engagement yang seperti itu ya. Betul. Nah, fun fact-nya kadang-kadang yang komen tuh ya internalnya sendiri. Nggak tahu tuh. Ada yang ini ada yang apa yang komen keep up. Itu kenapa sih? Rajin tuh Itu ya. rajin. Pasti ada itu. Bapak itu. Pasti ada bapak itu rajin. Gimana sih? Gitu teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Tentunya nanti kita akan berjumpa lagi di episode yang selanjutnya dengan pembahasan yang gak kalah seru mungkin ya kemarin. Yang nggak ngalah ngalur gitu lagi. Ngalur ngidul. Gitu teman-teman. Dan terakhir dari aku Ray Garmen. Anjay. Dwi Sotong. Nguk. Gitu. Dan Setong Koil. Bukan. Oh, enggak. Itu Tong Koil itu sebenarnya punya usaha kasur kan? Oh yes. King Koil. Koil. Oh iya juga. Bener. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di Episode berikutnya. berikutnya. See you.